Oke, bakar rokok dulu ya. Perkenalkan, nama saya Izar Fatur Rahim Wijaya. Saya adalah Creative Director dari Graphic Handler. Graphic Handler adalah sebuah studio cetak grafis, studio desain cetak grafis yang mengkhususkan dirinya di penerbitan mandiri dan risograf printing. Di Graphic Handler, kami mencoba mengeksplorasi bagaimana risograf ini dipakai untuk menjadi sebuah medium self-publish, penerbitan mandiri, dan juga eksplorasi kemungkinan-kemungkinan dari penggunaan mesin risografnya itu sendiri. Alasan kami dan mungkin saya pribadi untuk memilih risograf sebagai alat cetaknya gitu, mediumnya, karena sebenarnya ketertarikan saya ke sablon gitu. Karena metode cetak risograf itu kurang lebihnya sama kayak sablon, cetak saring, walaupun sebenarnya adalah stensil ya, cetak stensil, duplikator. Kenapa risograf? Karena tadi di sablon itu kita banyak proses yang harus dilaluin, pro dan cons-nya banyak. Risograf juga sama sebenarnya, di dalam risograf juga ada pro and cons-nya, tapi kenapa akhirnya memilih risograf? Karena beberapa step yang tidak saya sukain di dalam sablon tidak perlu saya lakukan. Misalnya menggunakan banyak cairan M3 thinner yang dimana cukup berbahaya dan dan seringkali bikin kulit saya iritasi. Terus banyak banget sampah yang dihasilkan dari cetak sablon. Ya tadi ya, sampah kimia ketika mencuci dan lain-lain. Terus step yang dilalui sangat banyak. Terus akhirnya ketika kenal dengan risograf, step-step yang tidak saya suka itu bisa dilalui dan bisa diakomodir secara lebih efisien gitu lewat risograf. Glycerol, glycerin, organic pigment, active resin, water. Jadi ya si pigmen itu organik, bukan pigmen kimia yang akan ditambahkan ya. Iya, bukan pigmen kimia. Ada karakteristik dalam penggunaan mesin risograf yang sangat saya sukai selain tadi step-step yang tidak perlu saya lakukan di sablon, yaitu sebenarnya perpaduan yang sangat menurut saya sangat menarik antara digital dan analog gitu, karena di situ kita masih bisa memakai metode-metode yang cukup analog gitu, misalnya micro registration ketika kita mencetak, terus bagaimana menyiapkan file seperti sablon, kayak sablon tapi kita convert ke dalam sebuah mesin digital. Itu sih mungkin perpaduan teknologi antara digital dan analognya dan mekanikalnya gitu di dalam riso yang sangat saya sukain. Ini halftone kan? Oh ya. Screen tuh halftone. Oh iya. Halftone itu bisa dari 30 LPI sampai 120 LPI. 120 LPI itu makin kecil, makin rapat ya titiknya tuh. Oh. Ini 90 LPI segini. Kaos tuh, sablon tuh, ini paling mentok di 60. Nah, si riso tuh ini 90. Ini 90 LPI segini. Bisa sampai 120 LPI. Oh iya. Nah, kalau grain yang kayak gini, dia lebih organik, bulir-bulir gitu organik. Oh iya. Dia grain ya. Nah, di Windows kita tuh bisa nyeting si LPI-nya nih, si screen misalnya screen nih LPI-nya mau berapa, jauhnya mau berapa. Nah, kalau di Mac enggak. Oh, Mac bisa. kita cuma kayak langsung ngeprint aja, nggak bisa ganti-ganti apa-apa. Terus drivernya harganya 7.800. kita tuh kepo kita daripada harus di PC, maksudnya dari kerja di Mac masuk ke PC lagi gitu. Terus kita coba beli kita kepo kan. Beli 7.800, pas dipakai anjing gak bisa ngapain. Udah lapor tuh 7.800 kita. Sebenarnya risograf itu risograf adalah sebuah brand ya. Brandnya dari grup company-nya si Xerox, Fuji Xerox. Risograf tuh brand yang akhirnya dipakai juga jadi nama sebuah metode cetak, yang dimana sebenarnya awal mulanya si riso ini pengembangannya tuh dimulai dari mimeograph atau stensil duplikator yang dulu di tahun, kalau nggak salah di tahun 80-an awal itu dipatenin sama Thomas Alva Edison. Terus di tahun segituan juga, di tahun 80-an juga tuh kemudian ada Gestetner yang bikin mimeograph juga, stensil duplikator juga, yang akhirnya Gestetner mimeograph stensil duplikator dari Gestetner ini diakuisisi, dibeli oleh Fuji Xerox yang akhirnya berkembang. Akhirnya di tahun 80-an akhir 90-an sampai 2000 tuh keluarlah Riso Kagaku Corp ini dari Fuji Xerox yang akhirnya bikin
pengembangan dari mimeograph menjadi risograph duplikator mesin kayak gitu. Kurang lebih sejarahnya kayak gitu. Kalau teknik cetaknya sebenarnya seperti kayak sablon, cetak saring, stensil. Cuma bedanya di risograph itu kita pakai drum di dalamnya. Jadi screen-nya tidak memakai screen dari kain, tapi screen-nya dari si kertas screen itu, kertas master. Kertas masternya dibuat dari kertas beras gitu. Dan itu yang dijadikan screen untuk kita mengupload film gambar ke dalam screen-nya itu, kemudian nantinya di afdruk, dari screen yang sudah di afdruk, master yang sudah di afdruk, tinta itu dikeluarkan dari lubang-lubang kecil yang ada di screen itu, dikeluarkan ke atas permukaan kertas. Akhirnya jadilah cetakan liso di situ. Oh, kalau kotaknya paling cuma 3 mas ya, karena saat ini masuk, ini keluar gitu. Nah, master tuh yang mana tuh? Si kuning itu, yang di kertas itu? Ini master ini kan di afdruk di sini kan. Oh. Gambar. Gambarnya nyiapin dulu sebelum nggak cetak tuh berarti? Iya, ini kan kita mau masukin file buat jadi master film tuh. Oh. Nah, kertas film tuh ada di sini. Nanti di afdruk di sini, terus nanti ditaruh di sini. Oh. Yang ini udah nggak pakai, dia dibuangnya ke sini. Oh, makanya si master itu tadi yang akan jadi sini ya? Oh. Ini tinggal ditanam di tanah aja, ini jadi kompos. Soalnya semuanya kan organik. Tinggal tanam dulu, Tinggal taruh tanah aja. akan jadi bubuk. Iya, akan ke urai sendiri. Dan kertas master sama tinta di kertas master tuh ini satu rong 2.700.000. Anjir. Kita pegang ini ya. 2.700.000 nih anjir. Nah ini sama tinta lebih dari 2 tahun dia ngurangin sendiri rontok. Oh, makanya harus cepat-cepat digunakan mas ya? Iya. Sama ya nyetaknya nggak banyak juga karena hitungannya sih on demand ya biar ini yang nggak tahu. Kalau misalnya kita nyetok banyak terus lagi nggak ada cetak kan serurai ya. terurai gitu. Bubar dong, dua setengahnya. rugi gitu. Nah ini kan kita bikin film nih, kan hitam putih kan, sama kayak nyablon kan nyablonnya filmnya hitam putih juga kan. Iya betul. Terus masuk ke sini yang tadi kita bilang nih, ini desainnya. Gitu. Oh, kalau sablon mah pakainya kertas apa namanya sih? Bisa kertas kalkir. Kalkir, iya kalkir betul. Ini kan sama kan ini. Ah. Terus itu masuk ke sini, kita lihat dulu desainnya benar nggak, kira-kira kayak gini tampilannya. Ini nggak mas, ini pernah dengar nggak mas kalau ada orang sablon saking dia nggak bisa manufakturnya, saking dianwanya pakainya FS paling tipis. Iya, Dikasih terus minyak. emang kayak gitu. Oh. Emang kayak gitu. Itu sebenarnya paling enak. Kenapa? Soalnya pas kita pakai kalkir tuh ada kecenderungan si screen kita tuh ada jarak sama kertasnya. Karena ketebelan itu gimana? Ya enggak, maksudnya gambarnya sama screen tuh nggak yang Oh, nggak ngeblend akhirnya. bukan nggak ngeblend, nggak nempel. Maksudnya nggak gini banget tuh. Oh. Nah, kalau kayak minyak kan error kan, jadi nempel banget tuh. Jadi si gambarnya hitamnya ini akan solid. Kalau kira ada jarak sedikit, pas di update disinarin, ya udah kalau misalnya disinarin kan bayangnya ngeblur kan, Iya. kalau misalkan jauh gitu kan. Nah sama nanti akhirnya ngeblur. Paling enak sebenarnya pakai minyak, Tapi kenapa pada akhirnya pada milih kalkir mas? lebih gampang. Nah, pakai kalkir tuh berarti dia punya mesin afdruk kayak kita. Oh. Nah, cara mesin afdruk itu jelas kirimnya ditumpuk lagi sama busa atau apa biar rapat sama si Sama ininya. kalkirnya ya. Iya, biasanya kalau pakai kalkir tuh dia udah punya mesin afdruk. Oh malah. Tapi kalau beneran mau DIY banget sih, ya flash yang paling tipis. Iya, di minyak tadi itu paling enak. Justru paling enak anjir. Oh. Terus gak perlu banyak macam-macam. Terus kira afdruknya tinggal pakai matahari, baik. Kalau matahari Iya, kayak di gini, itu matahari kayak gini nih habis dibalut, afdruk, apa, BPK belumnya keluar 5 detik aja. 1, 2, 3, 4, 5 udah pensiun. oh. Kan full UV ya, ini matahari langsung dari source-nya gitu. Makanya Dari sumbernya. ya menuju tahun kedua graphic handler ini, dari awal sebenarnya tujuan dari graphic handler adalah semangat untuk self-publish, penerbitan mandiri, dan eksplorasi cetak grafis. Di dalam konteks self-publish atau penerbitan mandiri, kita tuh mencoba ngajak teman-teman yang lainnya nih untuk bisa sama-sama membuat sesuatu, menerbitkan sesuatu secara mandiri, secara independen.
dari zin, entah itu booklet atau misalkan sebatas cuma brosur gitu, leaflet yang bisa dibagikan atau sekedar poster event gitu. Kurang lebihnya semangatnya di situ ketika saya publish, kita mengajak teman-teman untuk bisa mempublikasikan karyanya, kemudian eksplorasi metode cetaknya, akhirnya itu juga berkesinambungan dengan output hasil cetakan yang pernah kami lakukan, eksplorasi bentuk cetakan zin yang baru, eksplorasi bentuk format artbook yang baru mungkin gitu. Terus kita selalu ngadain workshop memperkenalkan risograph, tentang risograph ke teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang tertarik tentang risograph, dan umumnya mungkin teman-teman di dunia desain dan kreatif gitu ya. Di Graphic Handler sendiri kita tuh udah bekerja sama dan pernah mencetak untuk salah satunya ketika peluncuran musik video Efek Rumah Kaca, waktu itu di launch-nya di JAF, Jogja Asian Network Film Festival. Kami itu bekerja sama dengan Pancaran Cinema, PH dan Director untuk beberapa musik video Evan Kayavan di album Evan Kayavan Efek Rumah Kaca. Kita coba nyetakin poster launch-nya si musik video Evan Kayavan. Kemudian waktu itu di tahun baru 2024 ya, yang Kunto Aji konser subuh-subuh itu sama Kunto Aji. Kemudian mungkin ilustrator atau desainer nasional Indonesia lainnya, mungkin ada Gus Desidi, ada Liunik, ada Gilang Propak, ada Paul Emilia. Kurang lebih kita bekerja sama dengan teman-teman desainer dan ilustrator ketika untuk mereka misalnya pengen bikin art print atau zin. Kemudian kami juga di Graphic Handler menerbitkan terbitan original dari kami gitu ya. Salah satunya ada Rambatan, ada Iman Liar, terus ada Twilight of Pottery Institute Unangun. Itu bekerja sama juga sama teman-teman di Klub Buku Jamblang. Kemudian kami nih bekerja sama juga dengan Patrick Corbuk. Kami coba bikin sebuah rubrik tentang Cirebon yang namanya adalah Cirebon Bound, yang nanti di Desember ini kami akan ngerilis tentang pengarsipan Tarling, salah satu sumber atau narasi tentang Tarling yang kami dapat dari almarhum Mama Jana yang baru meninggal di Agustus kemarin. Kurang lebihnya selain itu Graphic Handler selalu berusaha untuk mengupayakan praktik-praktik pengarsipan khususnya di Cirebon sendiri dan mungkin umumnya di Indonesia dengan tawaran mencetak sebuah publikasi cetak gitu yang diterbitkan secara mandiri dengan teman-teman lintas kolektif dan lintas komunitas. Yang paling menarik sebenarnya ketika ngerjain cetakan-cetakan dengan warna yang banyak gitu ya, karena jadi sebuah tantangan tersendiri dengan limitasi warna tinta riso yang kami punya, yang dimana cuma 4 warna, coba kita mix, kita kombinasiin, kita campur dalam cetaknya dan persiapan file untuk naik cetaknya untuk bisa menghasilkan warna-warna yang lain dan detail-detail kecil yang harus kita tonjolin nanti di cetakannya. Mungkin bisa dilihat di art printnya Gus Desidi, bisa dilihat di postcardnya Konigen Sate yang Museum Jakarta, pengantin, dan ilustrasi penari-penari tarian-tarian tradisional yang didesain pakai style kubism kayak gitu. Terus selain itu yang paling menarik sebenarnya adalah terbitan mandiri Graphic Handler sendiri yang nantinya yang sebenarnya belum terbit, yang masih dalam pengerjaan, yang nanti dirilis di Desember. Yang pertama ada yang Tarling itu, karena kita banyak eksplorasi di format bukunya, zinnya. Terus ada juga salah satu project inisiatif dari Graphic Handler dan saya sendiri, yang dimana itu tadi ya, nyobain juga banyak warna yang bisa kita hasilkan dengan limitasi warna yang ada. Kemudian yang sangat menarik sebenarnya berkegiatan di Graphic Handler adalah ketika workshop sebenarnya. Selain mencetak beberapa karya atau cetakin karya orang lain, yang paling menarik sebenarnya di workshop, karena di situ kita bisa bagi-bagi pengetahuan, bagi-bagi ilmu, dan ya supaya banyak orang yang akhirnya bisa mengoperasikan riso dan kenal dengan riso. Mungkin stigma riso, cetakan riso mahal bisa bergeser, karena sebenarnya cetakan riso sebenarnya adalah salah satu cetakan ekonomis gitu. Mungkin di situ sih yang paling menarik. Mungkin ini juga sih harapannya dari saya pribadi dan di Graphic Handler dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Graphic Handler adalah supaya teman-teman khususnya desainer, ilustrator, atau umumnya yang lainnya tertarik dengan risograph bisa belajar dan mengetahui lebih dalam tentang proses cetak grafis, yang dimana mungkin di sekolah-sekolah desain atau di kampus-kampus desain di kafe gitu, menurut saya pribadi kurang mengajarkan ilmu-ilmu cetak grafis. Misalnya
persiapan file, bagaimana menyiapkan file untuk cetak di Riso, bagaimana menyiapkan file untuk cetak digital, cetak offset, dan lain-lain. Lalu bagaimana sih kita membuat file cetak siap cetak, bagaimana kita menyeting bleed, margin, imposisi, dan lain-lain. Ini sebenarnya ilmu-ilmu dasar sebagai desainer. Ini khususnya sebagai untuk desainer dan ilustrator ya. Ini ilmu-ilmu dasar gitu, karena setiap desainer, ilustrator pasti akan nyetak. Dan ilmu dasar dalam cetak grafis ini tadi salah satunya adalah menyiapkan file, bagaimana membuat desain atau ilustrasi yang disesuaikan dengan metode cetaknya nanti gitu. Harapannya mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan yang saya lakukan dengan teman-teman di Graphic Handler, mengadakan workshop dan lain-lain, itu bisa jadi tempat belajar alternatif teman-teman untuk bisa tahu lebih dalam tentang bagaimana proses cetak kayak gitu. Terus yang kedua, selain tadi mengajarkan tentang ilmu cetak grafis, persiapan cetak grafis adalah misi Graphic Handler yang ingin menjadikan atau mengembalikan Riso kepada marwahnya, yang dimana bisa dibilang Riso adalah satu mesin cetak alternatif yang cukup punya nilai ekonomis yang sangat affordable gitu ketika cetaknya banyak, karena perlu diingat Risograph adalah mesin duplikator cetak massal, bukan print on demand. Jadi nilai lebihnya Riso adalah ekonomis ketika kita bisa menghitung bagaimana kita cetaknya seberapa banyak dan lain-lain. Itu sih, karena banyak banget kita temuin sekarang ada cetakan Riso yang mungkin overpriced gitu. Harapannya semoga Riso bisa lebih terjangkau, banyak orang yang bisa mengoperasiin, akhirnya regenerasi operatornya pun bisa terus-terusan ada gitu. Mungkin seperti itu. Dan ya supaya usaha-usaha pengarsipan dan pempublikasian dalam bentuk cetak tuh bisa rame lagi gitu di tengah gempuran sosial media, internet, dan lain-lain. Di Graphic Handler kami ada satu program di Graphic Handler yang bernama Risodensi. Jadi simpel menggabungkan Riso dengan residensi, di mana nanti teman-temannya akan diajak untuk residensi di Graphic Handler selama minimal 5 hari paling cepat, atau bisa 1 bulan kita sama-sama bikin karya di sini, dengan nanti outputnya adalah mediumnya dengan cetak Riso gitu. Nah, Risodensi ini terbuka buat teman-teman yang tertarik untuk membuat karya. Kita menggodok konsep sampai akhirnya bikin karya melalui medium cetak dengan risografi ini bersama-sama di Graphic Handler. Info-info tentang Risodensi ini ada di sosial medianya Graphic Handler di Instagram. Nanti di situ juga ada formnya bagaimana cara daftar di Risodensi. Kemudian mungkin buat teman-teman yang tertarik atau kepo pengen main ke Graphic Handler, bisa langsung datang aja ke studio kami di Sanggar Ikhtiar, Jalan Arya Saling Singan nomor 6, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon.